Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berkata bahwa Engkau baik. Engkau Allah yang sangat baik. Itulah sebabnya Tuhan, di dalam gelombang badai yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Pada pagi hari ini Engkau Allah memberi kami kesempatan untuk kami boleh hadir dalam hadirat Tuhan. Saatnya Engkau berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengambil alih pemberitaan firman ini, sehingga kami semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengambil damai sejahtera kami ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja atas kami, memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi setiap ruangan hati kami. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah live ini, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan untuk saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Ada amin? Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Lebih lagi buat Tuhan. Semangat awal bulan. Ya, luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Awal bulan kita harus semangat. Ya. Apa belum sarapan tadi? Banyak yang belum ya. Tapi udah mandi semua ya. Baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita sudah masuk di bulan September ya. Kita sudah masuk di bulan September pada saat ini. Dan ini sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Kita berdoa supaya kita bisa merayakan Natal di tempat ya, tidak merayakan Natal secara online ya, tetapi kita bisa saling bertatap muka ya, namanya Natal ya. Jadi berdoa, panitia Natal sudah dibentuk dan kita percaya, kita berdoa bahwa panitia ini akan diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengadakan menjadi panitia yang melaksanakan perayaan Natal pada tahun ini ya. Jadi kita berdoa, mari kita dukung. Nanti mungkin akan ada pengumuman dari panitia, siapa-siapa saja panitia yang terlibat di dalamnya. Saudara, saya percaya bahwa siapapun nanti yang disebutkan namanya, enggak ngomong enggak dulu ya, tetapi semua setuju ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini di bulan September ini kita memiliki satu tema yang sangat luar biasa, yaitu hidup dalam roh. Ya, temanya adalah hidup dalam roh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu tema yang sangat luar biasa. Satu tema yang sangat sebenarnya kita butuhkan di dalam hidup ini. Karena tema sebelumnya, saudara, bahwasanya jadilah kuat untuk bergerak maju di dalam Tuhan ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bagaimana kita bisa bergerak maju? Saudara, ketika kita andalkan kekuatan kita, maka kita akan lemah. Ini maju.
Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita andalkan kekuatan kita dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Ya, kita tidak akan kuat melewati kehidupan kita. Ya, jadi kalau misalnya orang yang dalam Tuhan saja hampir-hampir tidak bisa lewat, ya, apalagi yang di luar Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu tema yang berkesinambungan, ya, satu tema yang sangat luar biasa yang kita butuhkan di dalam hidup ini, ya. Apalagi di masa pandemi ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita terus berharap, kita berdoa bahwa pandemi ini segera berlalu, ya. Kita berdoa dari kemarin-kemarin supaya pandemi ini terus berlalu. Tapi saya percaya kok kita semua bisa melewati dengan baik. Amin. Ya, kita semua melewatinya dengan sehat-sehat saja. Amin. Amin. Saudaraku, yang penting tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, ya. Cuci tangan, cuci kaki, tidur. Gitu ya. Ya. Mandi, ya. Pulang dari mana-mana mandi, ya. Gitu. Ya. Kadang-kadang saya juga lupa menerapkan ini, ya. Pulang dari mana-mana, ya sudah duduk aja dulu. Capek kan gitu kan. Biasanya begitu. Untung ada ibu yang luar biasa. Jangankan saya nggak mandi, kalau nggak cuci tangan aja saya dimarahi. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, nggak boleh pegang gelas, nggak boleh pegang minum dan segala macam sebelum cuci tangan. Ya, luar biasa. Jadi ada polisi juga di rumah kami itu, ya, supaya waspada. Ya, tidak hanya di jalanan ada razia, ya, di rumah juga ada polisinya. Kalau nggak cuci tangan nggak boleh masuk. Nah, bahaya kan? Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita ikuti dengan menjaga kesehatan ini dan pastikan kita bisa menjaga ini, melakukan ini. Dengan melakukan ini, saudara, maka ya saya percaya 99% kita sehat. Amin. 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 Kalau yang satunya bukan sakit tapi kurang ya, batuk pilek flu boleh lah ya, tapi jangan ya. Ntar giliran kita periksa ke dokter beda ya, kita takut-takut. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di masa-masa yang terjadi saat ini, ya kita tidak hanya dengan situasi yang terjadi, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, ya. Yang kita hadapi, ya. Kalau ini adalah pandemi, ini masalah global, masalah situasi, kondisi yang sedang terjadi. Ada juga masalah pribadi kita, masalah rumah tangga kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita tidak hidup, ya, di dalam roh, maka kita tidak akan mampu melewati hidup ini. Ya, kalau engkau andalkan kekuatanmu, firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ya, jadi saudaraku jangan andalkan. Kadang-kadang kita mengandalkan manusia dalam situasi ini. Kapan dia tolong kami? Kapan dia berkati? Saudara, di masa pandemi ini kami sudah tidak berharap. Kami hanya berharap sama Tuhan saja. Ya. Kalau kita berharap sama manusia, pasti kita kecewa. Ya. Kemarin ada kok, sekarang nggak ada, kan kecewa kita. Ya. Tapi kalau kita hanya berharap kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita tidak pernah kecewa. Ingat itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema ini sangat luar biasa. Tema inilah yang sebenarnya kita butuhkan, ya, di masa-masa bukan berarti kemarin-kemarin, tapi berkesinambungan ini. Bagaimana engkau bisa menjadi kuat? Bagaimana engkau
bisa terus bergerak maju. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, enggak nyampe. Ya, kita butuh yang namanya pertolongan. Pertolongan apa? Kita butuh yang namanya Tuhan dalam hidup ini. Kita butuh di dalam hidup ini adalah roh. Roh yang memberi kekuatan buat kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam roh, ya. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius. Ya. 2 Timotius pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh saja, ya. Soalnya ini sampai 18 dan kita baca sampai ayatnya yang ketujuh saja. Sudah dapat semua? Di dalam perjanjian baru, ya, 2 Timotius 1, ya. Sudah dapat? Kita baca secara bergantian. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oleh sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Paulus berbicara kepada seorang yang namanya Timotius, ya. Timotius ini adalah anak rohani daripada Paulus, saudara yang terkasih. Ketika ia dipanggil untuk melayani Tuhan, Timotius ini dalam keadaan masih muda, ya. Masih muda, belum 15 tahun mungkin, ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tapi ia sudah melayani Tuhan. Nah, Timotius butuh kekuatan di dalam melayani Tuhan, di dalam menghadapi situasi yang terjadi, di dalam menghadapi setiap jemaat yang ada yang berbeda-beda sifatnya. Saudaraku yang terkasih, Timotius ini butuh kekuatan yang ekstra, ya. Tidak perlu khawatir. Ya, Paulus berkata bahwa dia tidak perlu khawatir. Saudaraku yang terkasih, ada kekhawatiran kita hari-hari ini. Kita khawatir akan hidup kita. Mungkin kita khawatir akan masa depan kita. Kita khawatir akan rumah tangga kita. Kita khawatir akan pekerjaan kita. Kita khawatir akan keberadaan kita. Kita khawatir akan kesehatan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini? Karena sebenarnya saudaraku yang terkasih, ketika kita mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ya, kita dibaptis. Ada penumpangan tangan atas kita, roh Allah ada pada kita. Amin. Kecuali roh Allah tidak ada pada kita, ya. Tapi saya percaya kita semua punya roh Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Amin.
Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus berkata di ayat 6, ya, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia yang ada padamu. Dia berkata kepada Timotius, apa yang telah ada padamu lakukan, kobarkan itu, semangat itu, karunia itu, kobarkan. Ya, kenapa? Karena Paulus berkata bahwa kamu itu sudah ditompang tangan. Artinya apa? Ini berbicara tentang di mana ia dipenuhi oleh Roh. Roh ini tidak akan bisa berkarya kalau kita menutup diri dalam hidup ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita tahu kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tahu firman Tuhan bahwa jangan khawatir. Kita tahu bahwa roh yang ada dalam hidup kita lebih kuat. Tapi saudara, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang cengeng. Ya, betul? Orang-orang yang cengeng. Ya. Sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit nyalahin Tuhan, ya, ya. Tangannya yang pegang dikit, jempol telunjuknya pegal sedikit, udah nggak ke gereja. Emang yang jalan tangan? Enggak kan? Yang jalan adalah kaki. Ya, kadang-kadang kita cengeng dalam hidup ini, saudara. Kalau kami sebagai hamba Tuhan juga sebenarnya, kalau Tuhan izinkan kami boleh cengeng, kami boleh cengeng. Kami juga mau cengeng, balas dendam cengengnya malah. Jadi masalahnya nggak bisa. Kita punya Allah yang luar biasa. Ya, kalau kita mau libur, kita bisa libur. Kami juga ingin libur. Nah, tadi pagi saya lihat di lingkungan saya pada main sepeda lalu main badminton. Aduh, kenapa hari Minggu dalam hati saya? Ya, coba ya, saya ngomong sama istri saya. Kalau kita bukan hamba Tuhan sih, ngapain ke gereja? Main badminton dulu nih. Betul nggak? Benar dong, ya kan? Sehat, berkumpul dengan lingkungan, ya. Gotong royong selalu mereka bikin hari Minggu. Saya bingung. Suatu hari saya bilang kalau mau bikin hari Sabtu, ya kan? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, secara manusia ketika kita melihat seperti itu sebenarnya, kita bisa saja. Tapi kita nggak mau cengeng, kita mau kuat. Kenapa? Kita ini adalah karena Tuhan. Ya, terlambat 5 menit, ya, gara-gara ada orang di kamar mandi, mau mandi dia mau ke gereja, udah siap-siap dia mau ke gereja, saya mau mandi. Giliran ada orang di kamar mandi nggak mau nunggu, udah, nanti saya mau mandi ada orang. Berarti saya memang nggak boleh ke gereja hari ini. Ada yang pengalaman? Enggak ya? Ya di sini sih nggak ada lah, ya nggak ada. Ya, bisa saja saudaraku yang terkasih, hanya gara-gara hal sepele kita nggak datang ke gereja. Ya, hanya gara-gara omongan sepele juga kita bisa ngambek. Ya, itu namanya kita menjadi Kristen yang orang percaya yang cengeng. Apalagi, kalau nggak ada teman mah nggak bisa pergi saya. Yang suami istri, istrinya bilang ke gereja sana, saya lagi sakit. Enggak, ntar kalau kamu udah sembuh, gitu kan? Lalu kemudian begitu suaminya gantian sakit, suami bilang, kamu kesana deh.
Bagus enggak, kemarin aja begitu sama aja kita. Akhirnya dua-dua enggak datang gereja. Ini bukan yang di sini ya. Di luar. Ini bagi mereka yang enggak datang. Ya. Nah, puji Tuhan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Karena untuk datang ke rumah Tuhan itu yang paling berat itu adalah melangkahkan kaki pertama. Ya, tapi kalau kita sudah melangkah kedua, itu luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini ya menjelaskan bagi kita belajar dari seorang Timotius yang diberi motivasi oleh seorang Paulus, seorang guru rohaninya atau bapak rohaninya. Dia memberikan motivasi kepada muridnya, kepada anak rohaninya, bahwa engkau harus kuat, engkau tidak perlu khawatir dengan keadaan yang ada. Karena pertama apa yang dihadapi oleh Timotius itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dia menghadapi kenapa jemaat di Efesus itu ya mungkin mereka semua udah ada umur, sementara Timotius baru anak. Bagaimana seorang anak ini bisa melayani Tuhan? Mereka yang ya, apakah perkataannya didengar? Mungkin ada, tapi ada juga anak kecil ngajarin. Orang lahirnya aja gue tahu. Benar nggak? Kadang-kadang kita begitu nggak? Di sini mah enggak. Ya, enggak. Kadang-kadang saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saya salah aja ngomong di rumah, atau saya salah di rumah, anak saya kalau tegur saya kadang-kadang, benar nggak? Kamu ini, ya. Tapi mau bagaimana? Memang kita salah. Kita harus terima. Masalahnya begini aja, kita suruh anak untuk apa? Kalau dia salah harus minta maaf. Giliran kita salah, orang tuanya salah. Ingat peraturan pertama pasal 1 bahwa tidak pernah salah. Masalahnya di sana, ya. Peraturan kedua, apabila ya orang tuanya bersalah, lihat pasal lihat pasal 1. Jadi nggak bermasalah kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita bisa menghukum? Yang akhirnya saya harus minta maaf kepada yang kecil, harus minta maaf karena memang kita salah. Jadi kita belajar saling merendahkan diri. Jangan mentang-mentang umur kita sudah ya kepala 9, maksudnya belakangnya, depannya terserah mau ditambahin berapa. Ya ada 19, ada 09 kan gitu ya. Pokoknya 09, 19, 22 kan dia apa. Yang penting yang ekornya 9 semua lah ya, bukan kepalanya. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya kita nggak mau ditegur. Nah inilah yang dihadapi oleh Timotius. Kenapa? Bagaimana menghadapi mereka ini? Belum lagi umurnya yang belum cukup, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, Paulus berkata jangan takut. Kenapa? Kamu sudah ya menerima yang namanya tumpang tangan. Berbicara tentang tumpang tangan ini, saudaraku yang terkasih, artinya apa? Dia sudah diberkati, dia sudah diurapi. Artinya roh Tuhan ada pada. Itulah sebabnya kita ini percaya kepada Yesus, lalu kemudian kita memberi diri dibaptis. Kita diurapi. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata kepada ayat 6, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku sendiri. Artinya engkau gak perlu khawatir seorang Timotius, di dalam apapun yang engkau alami, engkau tidak perlu khawatir. Asal apa? Engkau hidup dalam roh.
Roh ini berbicara tentang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang Roh Kudus yang kita terima dalam hidup ini. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya hari-hari ini juga di dalam apa yang sedang terjadi ini, kita ini tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita punya yang namanya roh. Kita punya yang namanya roh kudus. Kenapa ragu-ragu ngomong? Jangan-jangan bimbang. Saya di dalam saya Roh Kudus apa Roh Kudus? Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Jadi kita harus lihat. Nah, apa yang membuat kita kuat ketika kita hidup dalam Roh? Firman Tuhan berkata begini, ya, dia bilang berkata, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Pertama, ketika kita hidup di dalam roh, hal yang pertama yang kita alami melalui pembacaan kita firman Tuhan hari ini adalah kita akan memperoleh yang namanya kekuatan. Kita ini tidak bisa andalkan kekuatan kita, saudara, tetapi kita butuh yang namanya Roh Kudus, kekuatan daripada Allah itu sendiri. Kenapa? Kalau manusia ini berusaha cari Tuhan, yang ada manusia semakin jauh. Hanya Tuhanlah yang bisa membawa manusia itu kembali kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita punya masalah, jangan jauh dari Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Boleh engkau berusaha, tapi selalu berharap sama Tuhan. Permasalahannya kalau kita punya masalah